kepada senior kita nih. Ini sosok guru di dalam dunia pers karena beliau ini sangat punya keilmuannya tinggi, sehingga tempat bertanya ini adalah beliau ini. Bagaimana beliau mengelola sebuah media yang tidak pernah dikenal di dunia pers, warta kota, sampai menjadi bisa bersaing dengan media-media nomor satu untuk di wilayah Jabodetabek. Nah, ini luar biasa. Kita minta pendapat dari Bapak Hendri Ciabangun terkait rencana reshuffle Kementerian Menteri Jokowi yang sekarang. Silakan Pak Hendri Bangun. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kan kita pers ya, ini kan mengamati apa yang menjadi isu akhir-akhir ini. Saya kira awalnya adalah viral video Presiden marah dalam pertemuan dengan Menteri yang ditunda dulu ya, ditunggu peluncurannya gitu setelah beberapa hari ya. Kita nggak tahu alasannya apa, tetapi barangkali kalau di dalam strategi komunikasi ini kan test the water gitu ya. Artinya dari sisi komunikasi itu sesuatu yang seharusnya muncul hari ini ditunda seminggu, 10 hari, 2 minggu itu pasti ada maksud. Nah, jadi ya kita bisa ngecek nih apa nih maksudnya gitu ya. Mungkin setelah, jadi ada beberapa pendapat ya, teorinya ini kok udah dikasih tahu seminggu nggak ada reaksi. Nah, mungkin gitu ya. Ini menteri mesti gua buka nih ke umum, mungkin begitu ya. Ada juga mungkin ini kan marah-marah itu bukan gayanya Pak Jokowi. Kalau Donald Trump itu nggak suka, minggu depan langsung pecat. Kan begitu Donald Trump. Bahkan mecatnya tinggal pakai Twitter aja dia. Berhenti. Nah, gitu ya. Administrasi belakangan. Administrasi belakang. Jadi ini kan gaya komunikasi tadi Firdaus sudah mengatakan ini nggak biasanya. Nah, jadi tentu saja kita sebagai orang pers tentu mencari tahu ada apa ini. Karena dalam setiap peristiwa biasanya ada latar belakang. Nah, saya kira bisa juga gitu ya. Kita lihat dari sisi lain, ini tentu kan ketidakpuasan masyarakat ya. Jadi misalnya saja ini ada beberapa isu sebetulnya yang diangkat oleh media ya. Pertama mengenai yang dulu itu ya, bukan dulu lah, beberapa waktu lalu BPJS, lalu kenaikan listrik, nah gitu ya. Lalu kalau yang sering diekspos di media luar itu penanganan COVID, nah gitu ya. Nah yang akhir-akhir ini yang ramai juga adalah penerimaan siswa didik baru, nah gitu ya. PPDB ya. Ya, jadi isu-isu ini bagaimana meskipun sifatnya sedikit-sedikit, tapi kalau numpuk jadi banyak. Ini kan presiden ini ada sesuatu yang harus kita kerjakan kok terganggu oleh hal-hal seperti ini. Nah, misalnya gitu ya. Nah, jadi semuanya serba salah. Nah, kita pers ini seharusnya memang ya, biasanya kan kalau dulu ya dibilang kita ngecek dulu ke Glodok. Nah, gitu ya. Di Glodok dulu A1 nih, kalau ini ganti pasti gitu ya. Nah, kemudian juga di kafe-kafe atau tempat pertemuan orang-orang parpol. Nah, dulu misalnya sering di Hotel Mulia ya, atau di Plaza Senayan gitu. Sekarang mungkin katanya di Pacific Place gitu ya. Nah, kita sebagai wartawan seharusnya ngecek. Nah, ya kan? Karena bagaimanapun hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi perhatian kita, dan kita pers itu jangan sampai salah gitu. Nah, tadi misalnya sudah dikatakan oleh Firdaus ini berdasarkan terawangannya begitu ya, beberapa menteri yang dianggap bermasalah. Bermasalah apa ya? Kita ingat waktu presiden itu mengatakan pembentukan kabinet ya, yang ada adalah visi misi presiden. Menteri itu ngejalanin aja, jangan boleh ada visi misi. Nah, dengan adanya COVID ini seharusnya semua menteri itu larinya ke COVID, udah nggak ada cerita lain, karena ini menyangkut nyawa juga kan. Bahkan kita sampai
mengambil utang sekian banyak supaya COVID ini sukses kita berantas. Nah, lalu kemarin muncul, kok Kementerian Kesehatan kok serapannya baru 1, sekian %. Aneh sekali, karena kalau bulan Juni itu biasanya udah 40-an, ya, ada yang 30-an, 40 lah. Ini hanya 1, ini kan mengganggu sekali. Kita lagi urusin penyakit, kenapa jadi serapan COVID, serapan anggaran sangat sedikit. Nah, sehingga pantes dong marah gitu ya. Nah, kemudian yang juga sering tadi dibicarakan itu kan yang namanya kondisi sekarang ini terjadi di mana-mana. Amerika itu sampai mengeluarkan yang namanya cek bagi rakyatnya itu sekian ribu dolar, udah sekian kali untuk menjaga daya hidup masyarakat. Nah, supaya bisnis bisa jalan kan. Nah, di Indonesia ini kan soko guru perekonomian kita UMKM tadi. Nah, UMKM ini nggak jalan. Yang kita dengar itu kan memang ini kok menteri ini nggak kreatif ya. Nah, gitu loh. Nah, Pak Jokowi ini kan wirausahawan ya. Kalau ada masalah, cari jalan keluar dong, jangan mengeluh. Kalau mengeluh nggak menyelesaikan masalah. Nah, ini jadi kita mendengar-dengar di luar, mengkalkulasi. Jadi ada 2. Pertama, ya, jangan sampai ada isu-isu yang mengganggu konsentrasi pekerjaan kita memberantas COVID. Yang kedua, jangan sampai ada tambahan masalah sama rakyat. Rakyat itu ya tadi UMKM itu, karena kan misalnya lah, kita tahu sendiri ya, sekarang ini sulit sekali bagi pedagang kecil ya, yang omsetnya mungkin hanya 500.000 itu minta kredit, sudah ada anggarannya, tidak tersalur. Nah, kan kalau ada media mengatakan ini macetnya ini di OJK, sehingga kalau kita dengar kemarin ada mau isu dibubarkan lembaga itu melalui Perpu itu kan, BI mau dijadikan satu lagi dengan OJK supaya satu pintu lah gitu. Nah, ini loh, jadi itu yang sebetulnya menurut saya pers itu ketika menginvestigasi, mencari ya, ini masalahnya. Jadi kemarahan itu kemarahan yang memang wajar, karena begini, karena kan yang bertanggung jawab di MPR itu nanti presiden ini. Kalau misalnya gagal program ini, gagal program itu, kan presiden, menteri kok nggak ada gitu, menteri paling jadi, dan pasti kan DPR bilang lah, kan yang menunjuk menteri ente misalnya gitu ya, meskipun kita tahu bahwa penunjukan menteri itu kan kaitannya dengan balancing ya, dengan memperhitungkan semua peta gitu. Jadi inilah yang saya kira ya, kita pers ini coba mengendus-endus begitu ya. Lalu yang tadi ya, saya kira yang disebut-sebut entah A1 atau A2 kita nggak tahu ya. Jadi misalnya itu Menteri Kesehatan, Menteri UMKM ya, kemudian tadi Menteri Tenaga Kerja, karena memang tenaga kerja ini kemarin isunya kan isu PHK ya, isu misalnya upah minimum ya, kemudian isu tenaga kerja asing. Nah, ini ada isu-isu yang kelihatannya menaker ini, mungkin dia sudah bekerja tapi tidak terdengar ya di publik. Nah, ini soal komunikasi publik. Kemudian juga tadi Menteri Perdagangan, sekarang ini kan memang susah sekali kita mengekspor ya, minus, seluruh dunia mengalami, tetapi kan Presiden tentu berharap ya harus kreatif dong, kalau cuma menyerah ya mati kita kan begitu ya. Betul. Nah, lalu saya kira itu ya, yang meskipun sebenarnya kalau dari isu yang lagi rame ini kan Menteri Pendidikan, kemarin itu sampai guru bingung, ini sebetulnya sekolah ini kapan mulai, komunikasinya nggak ada gitu, guru-guru bingung, persatuan guru bingung, rektor-rektor bingung, mahasiswa lebih bingung lagi. Sebetulnya kan tinggal bilang oke, kita tetap mulai, tapi nanti apakah online atau tatap muka langsung nanti kita cari, kan begitu. Jadi jangan membuat orang bingung gitu loh. Kalau menterinya bikin orang bingung kan repot gitu loh. Nah, mundur. Dan kita nggak pernah jarang dengar kan di media mainstream atau media apapun begitu, atau media sosial,
apa susahnya gitu ya, pesan-pesan gitu. Nah ini loh gaya komunikasi ini ya yang saya kira perlu untuk kita tentu media massa tidak mencari tidak provokasi ya, kita tentu ingin ada solusi, tetapi memang terkait reshuffle ini saya kira media menyampaikan perasaan rakyat ya, perasaan masyarakat yang bertanya-tanya, tanya ini, tanya itu dan sebagainya. Saya kira begitu ya dari sisi media. Ya. Terima kasih Pak Hendri Bangun. Ada 7 yang dievaluasi oleh Pak Hendri ini ya. Yang pertama itu adalah Menteri Kesehatan, kemudian ada Menteri BUMN ya terkait dengan kenaikan listrik yang sampai sekarang ini masuknya kan ke BUMN itu. Kemudian ada tentang ada PPDB dan keluhan dari orang tua murid. Ini berarti di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian UMKM, anggaran yang tidak ada salurannya, kemudian ada lagi ini terkait dengan OJK dan merger BI. Penyaluran. Ya, penyalurannya kredit itu tidak jelas. OJK kemarin nggak jalan ya. Membuat satu aturan bagaimana agar yang debitur itu bisa dibantu agar tidak membayar selama 6 bulan. Tetapi faktanya ada pengaduan-pengaduan yang masuk ke media itu justru mereka diharuskan membayar bunga yang lebih tinggi. Nah, jadi tidak ada solusi yang diberikan. Mestinya memang ada aturan-aturan yang dibuat OJK yang kemudian dipaparkan tidak ambivalen sifatnya. Kemudian terkait dengan Menteri Tenaga Kerja ya, upah minimum, PHK dan masuknya tenaga kerja asing di masa COVID-19. Nah, ini menjadi isu yang sangat sampai sekarang masih terasa. Sampai ada demo-demo itu di daerah Timor Wali. Yang terakhir adalah Menteri Perdagangan terkait dengan ekspor tidak jalan. Jangankan ekspor barang produksi dalam negeri sendiri saja, untuk konsumsi dalam negeri malah tidak jelas penyalurannya. Terima kasih kepada Pak Hendri Bangun.